Saya kalau duduk ini kurang bagus karena guru-guru saya di bawah, duduknya di sini. Kayaknya saya mending agak di sini aja dulu. Nggak apa-apa di sini. Putar kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan insya Allah ibu-ibu yang ikhlas menjawab salam saya. Kalau janda, ada janda, anu janda nunduk. Hari ibu iya janda. Masih ke sana ya, hari itu janda. Hayang gaduh cara gede itu. Hayo. Saya doakan insya Allah ibu-ibu yang ikhlas jawab salam saya khalisan bil qalbi, ikhlas di dalam hatinya. Kalau janda saya doakan insya Allah punya suami lagi, suaminya yang ganteng, yang soleh, yang kaya, yang berewok, yang maco. Dan kalau yang punya hutang nggak? Nunjuk. Ya kecil ya, ibu kita punya hutang. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin al-tayyibin. Nama ba'd. Angkat kedua tangan kita. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para tokoh, para kiai, mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mulia kepada ayahanda kita Bapak Haji Dr. Andes, Bapak Letnan Kolonel Bapak Haji Abun Bunyamin, Pak ya. Kita doakan insya Allah beliau panjang umurnya, berkah umurnya, dan juga insya Allah selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya muliakan guru saya tadi, subhanallah, Kiai Hilmi, beliau ketua Porda Kabupaten Sumedang. Beliau tadi menyampaikan walaupun singkat tapi begitu luar biasa ilmu buat kita dan juga buat saya pribadi. Kita doakan insya Allah mudah-mudahan beliau panjang umurnya, tambah rezekinya, tambah anaknya, dan juga tambah istrinya. Amin ya Allah. Kenapa masalah Allah? Emang masalahnya di mana, Besti? Apa? Istrinya banyak? Enggak apa-apa, harus sama 7. Dan yang saya hormati guru kita juga Dr. Andes Kiai Haji Dadang Nurkhalis, namanya sama kayak saya. Pak Kiai, satu guru satu ilmu, jangan saling mengganggu. Ini subhanallah, Pak Kiai Dadang Nurkhalis ini wajahnya itu bersinar bagaikan rembulan. Wajahnya manis, tipis, tampangnya kayak selebritis. Wanita mana yang tidak terpesona?
Wah, Bu, awas lamun gaduh karo ge ganteng hati-hati. HP-na periksaan. Periksaan HP-na. Ini saya bilang sama Pak Kedadan tadi, Kiai jangan sering senyum. Kenapa? Bahaya. Jangankan yang masih muda, nanti nenek-nenek bisa ikut. Ini wajahnya memang bawaan orang tua. Kenapa? Beliau itu gemar melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kita doakan beliau, Kiai Haji Dr. Andes Dadang Nurhalis, insya Allah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma hawwin ala fi syakaratil qaum, dan ketika nanti diambil oleh Allah kembali kepada Allah dengan membawa iman dan Islam. Tapi nanti bukan sekarang. Bukan masih lila ibunya. Dan ini sahabat saya Kiai Gusron, orang baru juga ini. Ini kiai yang multi talenta, silat bisa ya. Silat bisa ngobatin orang, bisa insya Allah seratnya. Kalau ibu penyakit yang berkaitan dengan jasadmu ya, itu hubungi beliau tuh. Itu namanya Ustadz Roni. Encok, rematik ya, ginjal, apa saja yang timbul kanker kantong kering. Karena sorbe mana di kantong kering. Ibu-ibu semua yang hadir di sini, alhamdulillah. Masya Allah, ibu ini kayak siapa nih? Kayak yang bintang film itu. Aduh, Ayu Ting Ting. Masya Allah, ya Allah. Nanging. Ya Allah, ibu luar biasa hadir pangharutan di kita kiai. Insya Allah panggedena pahala. Ibu tergantung cara kayak mana? Acang. Oh, orang kali. Hai ngerti cara gede. Gaduh. Oh gaduh. Masuk sarebar. Ibu-ibu yang hadir di sini, masya Allah, subhanallah. Saya baru ini ke sini kok. Biasanya lewat. Saya jauh biasanya ke Lampung, ke Jambi, ke Kalimantan, lalu ke Jawa Timur, Jakarta, Garut, Ujung Berung sampai ke Raja Buaya. Tapi saya itu ceramah ya, ini bukan ceramah. Saya hanya dakwah itu, masya Allah, ilmu saya sangat sedikit. Ngajinya ngaji al-kalamuk dari mubtada, ngaji cantimuk bos kapoda kena buah dada turun saya ngaji. Gara-gara kutang deh. Saya dakwah kemana saja. Kebetulan kalau saya dakwah itu diparingi sama artis namanya Ginanjar. Saya punya grup namanya Canda. Canda itu canda dan dakwah. Ginanjar. Ini grup saya. Saya dakwah kemana saja, tidak pernah pasangan dalil, tidak pernah berangkat dari rumah saya bismillah karena Allah. Tujuan saya ilahi anta maksudi wa ridha ma'mudi. Tujuan saya Allah dan cari mengharapkan ridha Allah. Dikasih saja sama panitia saya ambil, enggak dikasih saya tungguin sampai dikasih. Ngendong lain jadinya. Tapi dari macam Bali. Balik ngendong jadinya. Ini masya Allah nih, ya Allah, ibu-ibu nih, waduh cantik-cantiknya ya Allah. Aduh, ada yang jilbabnya hitam itu, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang abu-abu, ada yang bayar 3 kali, ada yang bayar baru kemarin ya Bu ya. Baik hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini atas izin Allah saya hadir diundang wasilanya oleh guru kita Kiai Haji Dadang Nurhalis. Ini atas izin Allah. Kalau Allah Rabbul Jalil tidak mengizinkan, tidak akan mungkin saya duduk berdiri tempat ini. Betul. Manusia berencana, Allah yang menentukan segala-galanya. Mudah-mudahan pertemuan kita merupakan bagian dari amal ibadah kita. Mudah-mudahan pertemuan kita dari sekian ibadah kita ini yang sampai kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya. Karena ibadah itu banyak. Bukan saja sholat 5 waktu, bukan saja
saja zikir kita kepada Allah, terutama ibadah sosial yang berkaitan dengan manusia, ini mesti kita berat. Jangan ibadah ritual saja, sholatnya kita rajin, tapi dengan manusia kita tidak baik. Ya bu, ya bu, terus nggak ini, terus bu, ibu kesini izin nggak sama suami? Izin. Gimana bilang izinnya sama suami? Cium tangan nggak sama suami? Cium tangan nggak? Kenapa nggak cium tangan? Bu, suami kita itu walaupun pendek, hitam, keriting, jelek lagi juga, itu ladang kita, ladang amal kita. Jelas. Walaupun ibu rajin pengajian, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, kalau tidak punya adab sama suami, tidak punya akhlak sama suami, suami ngomong satu kali, istri tidak ngomong 21 kali. Kenapa ketawa? Kenapa? Banyak ya. Nggak ikut sama suami, nggak cium tangan sama suami. Di sini ada nggak suami ibu yang suaminya ada di sini? Ada nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada. Mana Pak Haji? Pak Haji di sana ya? Mana? Mana istri Pak Haji? Coba istri Pak Haji. Ada. Sini bu, gini. Ibu ke depan sebentar. Jadi gini. Kalau ibu cium tangan sama suami ya, ibu sini ibu duduk di depan. Ibu cium tangan sama suami itu ada caranya, ya. Karena ketika seorang istri cium tangan kepada suami benar caranya, maka itu 70 dosa besar kita akan Allah ampuni. Ya, pengen tahu nggak caranya? Pengen tahu doa apa? Pengen tahu beneran? Jangan bilang-bilang gitu ya. Ini rahasia ya. Nah, ibu. Yang suaminya ada? Iya. Oh, masya Allah. Ya Allah ibu. Bu, hati-hati bu. Punya suami gagal bu. Handphone periksa ibunya, awas hati-hati. Karena senyumnya bahaya nih, kayak dari bahaya. Nah, bagus masya Allah, suami yang soleh luar biasa. Kita doakan ya, biar Pak Haji Dadang tidak lagi tergoda oleh wanita-wanita lain, terkecuali kepepet. Bu, nah, aduh ya karena kayak masya Allah. Ibu mau cium tangga kayak rumah cium tangga. Nah, halus gini. Saya kan di Bali sana, lagu macam Habib Lutfi, Bali. Nah, jaganya. Itu kalau kata guru saya Habib Lutfi, kalau cium tangan seorang istri kepada suami begini, memang bagusnya bertanya gitu. Cium, balik begini, balik. Itu 70.000 dosa besar yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah jelas ya begitu ternyata ya? Insya Allah sudah. Jelas? Masya Allah ya. Oh gitu. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kita ditakdirkan menjadi umat yang Nabi, menjadi umat yang terdapat nanti di yaumil qiyamah. Kalau tidak ada Nabi, tidak akan mungkin ada kita di alam dunia ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan ciptakan langit dan bumi, kuciptakan surga, neraka, jin, manusia, malaikat, semuanya karena engkau ya Muhammad. Ini kata Allah dalam kitab Al-Tahassul dijelaskan. Lalu Nabi bertanya, ya Allah, Engkau ciptakan langit dan bumi, surga semuanya karena aku untuk siapa ya Allah? Anta liya habibi, engkau khusus untuk menjadi kekasihku, kata Allah.
Lalu Allah bertanya, ya Muhammad, tanya aku Allah untuk siapa? Tanya aku Allah untuk siapa? Sampai 3 kali Allah menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad. Rasul Nabi kita terdiam, tunduk malu. Apa kata Allah? Ya Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu, ana liman yusholli alaika ya Muhammad, aku ini Allah untuk umatmu yang bersolawat. Bersolawat ya Bu ya, bersolawat. Kalau sholat Bu ya, sholat itu belum tentu diterima, tapi kerjakan kewajiban kita. Terkadang kita pikiran kemana-mana ya Bu ya, ya lebih baik kemana-mana kita sholat daripada kemana-mana nggak sholat. Apalagi kita sholat dalam posisi ruwet, betul nggak? Beda nggak? Punya duit sama nggak punya duit sholatnya beda nggak? Beda. Apa bedanya? Betul, duit itu al-furus tuh ghairul nufus. Duit itu dapat merubah karakter seseorang. Istri lagi monyong, lagi manyun, lagi ngomel-ngomel, suami datang. Nih duit cicing kita. Bener kan? Duit memang tidak mau mati, tapi gak punya duit rasanya mau mati. Tapi jangan itu kita diperbudak oleh duit. Duit itu bukan dalam kalbu, tapi di luar daripada kalbu. Di sini hanya ada Allah. Allah kita bertahan, bersihkan hanya Allah. Duit di luar kita butuh duit, tapi jangan diperbudak kita oleh yang namanya duit. Duit itu Bu, memang penting, bukan yang paling penting. Duit bisa membeli kasur yang mewah, yang empuk, yang ratusan juta, tapi tidak bisa menjamin kita tidur nyenyak. Betul. Duit bisa membeli jam yang mewah, tapi duit tidak bisa membeli waktu. Ya Bu ya. Nah, sholat kita, kalau sholat, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar menjelaskan, la sholata illa bi huduril qalbi. Tidak sholat kalau kita nggak connect kepada Allah, goflah, lupa kita. Terkadang kita sholat takbir Allahu Akbar, dia terbuka duit, kemudian Allahu Akbar, leles baca orang Fatihah, terus kebel, ya dua apa kilonya, coba dibagi. Saya dua apa kilonya, biru apa duanya. Terkadang pikiran kemana-mana, lagi sholat ingat sama utang, ingatnya kita ke pasar. Terkadang kita nih bapak-bapak yang berjamaah, Allahu Akbar, kebaca di samping harga aklas semuanya. Ingat nih, buku kurang teh mau baca Pak. Ingat nih aklas. Kebaca di berubah semangat. Komo ningali sarungan kayak ilmu Masya Allah BHS. Itu sarung yang waktu saya di mana di Sukabumi di Warudoyo, BHS Masya Allah. BHS itu sarung yang sangat mahal, itu sarung kita mahal itu. Pabrik mbek ya. Mahal itu. Kalau kita mengandalkan saja enggak, tetap kita kerjakan, tapi jangan kita terpaku sama sholat. Yang namanya masuk surga bukan karena sholat, bukan karena ibadah kita, tapi apa? Karena rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya, sholat. Tapi kalau sholawat itu Masya Allah luar biasa. Nah ini kita nih ngaku umat Nabi, cinta nggak sama Nabi? Cinta. Yang cinta nunjuk cinta ya Allah, cinta. Kalau cinta kepada Nabi, kita itu harus mengikuti sunnah, betul? Yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita cinta kepada Nabi, artinya kita iman kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita iman kepada Allah, kita ini meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Itu pertama. Orang yang takwa kepada Allah itu orang yang tidak bakhil. Oh, tadi sama saya sudah jelaskan.
Orang gaduh harta, punya harta bersih halal, belum tentu bersih. Bersih belum tentu manfaat belum tentu maslahat. Ieu mah berangkat isuk balik sore sampai ke penting biar dunia ditumpuk-tumpuk di bawah, mau di bawah betul. Mati kita tinggalkan. Orang yang cinta kepada Nabi, orang yang takwa kepada Allah, kita tidak bakhil. Orang yang bakhil, orang yang takwa kepada Allah, rajin salatnya, rajin ke masjidnya, ibu-ibu rajin pengajian, tapi pelitnya 17 setan, maka tidak akan kata kita tadi mencium bau surga. Al-Bakhil la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga walau kana zahidah. Kita rajin ibadah, rajin pengajian, baca Qur'annya kita 30 juz itu satu minggu beres, tapi kita 17 setan moal asup kasur surga, boro-boro asup senyum nage moal diizin. Kenapa? Anak-anak bakhil. Ibunya jelas. Nah, ini di sini ada amal menerima infak, sedekah, ya Bu ya, santunan kepada anak yatim. Ini harta kita Bu. Ibu misalkan punya uang kerja 1 juta, itu halal, tapi belum tentu bersih kalau belum kita keluarkan zakatnya. Sudah zakat masih diada kalau belum manfaat, tidak sampai di situ, harus sampai menjadi masalah, ya Bu ya. Nah Bu, ya Bu ya, jelas. Harusnya Bu, ibu di sini suka nggak ngasih misalkan per bulan gitu, khusus ngasih. Ada berapa kayak di sini kayak yang suka ngasih kayak gini Bu? Ini saya kasih tahu ya caranya deh Bu ya. Bu, biasakan ibu per bulan Bu ya. Per bulan ibu niat untuk infak kata ibu, ya Bu ya. Niat mulai dari sekarang per bulan misalkan ibu niatnya 5.000 itu Bu, insya Allah itu nanti rezeki kita akan bertambah berkah. Insya Allah panjang umur kita, barokah umur kita, sembuh sakit kita, dan insya Allah berbagai macam bala Allah jauhkan orang-orang yang gemar berinfak bersedekah. Ya Bu ya, Bu, nih ladang kita punya ini Bu, punya harta di bank, punya aset kita diamkan, ya Bu ya. Ketika kita masuk dalam kubur, man dakhala qabra bila zalik, ketika masuk dalam kubur kita tidak membawa bekal, seperti kita menyeberang lautan tanpa perahu. Bu, yang namanya sudah masuk kubur Bu, harta itu tidak ada gunanya kecuali yang sudah kita infakkan. Ibu ngasih di sini nih ke apa yayasan ini untuk kepentingan sosial, itu selama ini berdiri di muka bumi, dan juga nanti dari anak-anak didik yang ada yang jadi ulama itu masalah sama kita mengalir terus pahalanya. Jangan takut miskin karena infak dan bersedekah. Nah, ketika ibu masuk ke dalam kubur, harta itu tidak berguna kecuali harta yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita infakkan, yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita infakkan, yang sudah kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Itu insya Allah akan memberikan kemaslahatan kepada kita dunia dan akhirat. Ini ketika masuk kubur Ibu. Nih nanti kan ini ada nih, jadi nanti jadi ulama ya Bu ya, jadi ulama yang beriman, jadi pejabat yang beriman. Jadi nanti nih jadi banyak orang-orang benar, pintar dan juga benar. Orang pintar belum tentu benar. Makanya sering kali saya berteriak di Jakarta di depan para pejabat di sana. Indonesia ini krisis orang-orang benar, orang pintar itu banyak, tapi orang benar sangat sedikit. Kenapa? Orang pintar dia tidak benar, dia tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pintar dia tidak benar, dia punya pangkat dan jabatan dijadikan fasilitas jalan pintas untuk meraup kekayaan. Betul. Orang pintar dia tidak benar, dia tidak punya iman kepada Allah, lebih puas daripada bajing yang dimakan cuma kelapa. Manusia jadi
tidak punya iman, jangankan kelapa kabel telepon dia makan sampai ke aspal dia tahu. Betul. Itu pintar, tapi tidak benar, tidak sadar bahwa semua itu adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya. Nah, infak ibu itu harta kita. Ketika kita masuk dalam kubur ibu, masya Allah, disitulah penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Betul. Kalau kita nggak bawa bekal seperti apa ibu? Dan yang namanya mati itu kan nggak pernah kasih kabar ya Bu ya. Mungkin ibu-ibu duluan yang mati, saya yang belakangan, atau mungkin saya yang belakangan, ibu-ibu yang duluan. Kenapa? Sama saja. Ya Bu ya, infak itu insya Allah akan membawakan kebahagiaan kepada kita ya Bu ya, dunia dan akhirat insya Allah. Jadi jangan sayang Bu, jangan sayang. Selain kita berinfak ibu, kita hidup di alam dunia ini, perbanyak kita ibadah ibu ya. Ibadah itu saya bilang tadi bukan saja sholat, ibadah sosial, baik kita dengan tetangga Bu ya. Apalagi ini bulan Ramadan Bu, ibu misalkan beli ikan tongkol ibu ya, ikan tongkol bawa tetangga dia, itu harusnya dikasih. Kita goreng ikan kecium baunya, itu dikasih harusnya. Jadi jangan kita sengaja beli ikan jing biar tetangga kita lihat ya, itu bawa ikan tongkol nih, tapi nggak dikasih ya Bu ya. Itu banyak melakukan kebaikan kita di bulan Ramadan ya Bu ya. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Bahkan ada beberapa golongan yang dirindukan oleh surga. Di antaranya talil Quran ya Bu ya. Baca Quran. Talil Quran wa hafizil lisan, menjaga lisan. Tuh, orang yang baca Quran, menjaga lisan, terus memberikan makan kepada orang yang lapar, terus saum di bulan Ramadan, itu orang-orang yang dirindukan oleh surga. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Nah lalu saya sampaikan lagi pesan saya, samping kita berinfak, samping kita bersedekah ya Bu ya, kita perbanyak kita bersolawat ya Bu ya. Salawat kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu yang mana saja, yang panjang juga boleh, yang pendek juga boleh. Saya ngambil ijazah itu salawat dari Habib Lutfi Pekalongan, salawat Jibril. Terus saya ngambil ijazah salawat dari Abu Ya'ucik Cilongok Pasar Kamis Tangerang, salawat Ibrahimiyah, salawat Jibril dari Habib Lutfi. Kalau kita baca salawat 1000 kali setiap hari lam yamut, tidak akan mati hatta yubasysyarlahu bil jannah, sebelum mata kita dibuka basirahnya oleh Allah, tempat kita di surga. Salawat apa tadi? Berapa kali salawat sehari? 1000. Berapa kali salawat? 100. Tingkatin ya Bu ya. Bu, ibu lagi jalan sholawat ya Bu ya, lagi jalan sholawat, lagi duduk sholawat, lagi mau tidur sholawat. Karena tidur itu Bu, tidur itu saudaranya mati. Betul? Tidur itu saudaranya mati. Bahkan kalau ulama tasawuf menyampaikan itu tidur kita mimpi itu sudah alam barzakh, tapi belum pernah malaikat munkar dan nakir. Ketika kita tidur kita mimpi ya Bu ya, mimpi di udak-udak jelema gelo, lompat ke hareup kok aya, lompat ke sisi kok aya, lompat ke itu aya, ke depan ada. Capek nggak kita? Padahal kita lagi tidur. Lalu kita mimpi tenggelam, capek nggak? Capek. Tapi yang indahnya itu ketika kita mimpi bersama dengan mantan kita. Wah,
Eta masya Allah, eta ngimpi panggil mantan, mani bunga luar biasa, bunga anak muda. Aduh ya Allah, pantatnya. Jadi tidur itu saudaranya mati. Banyak orang tidur dia nggak bangun lagi, dia tidur paginya. Inna lillahi. Jadi ulah ada hayas mikiran dunia banyak saya itu dan hayas bahasa Banten saya. Mikiran dunia, ulah juga iya orang Banten ada itu. Boleh saya cerita? Boleh. Ada orang Banten namanya sebetulnya si Entong, biasa dipanggil Asep ya. Jadi Asep itu dia termasuk bujang ya, bujang yang apa ya, udah dewasa lah, cuman gantengnya sama kayak dulu kita ada ganteng sama gantengnya sama ya Allah ya Rabbi. Nah jadi Asep ini Pak Kiai hayang nikah jeung sawe yang penting ngobeunghar tanda saya tak kieu beta kieu bonya kementara tas siga ieu Ustaz Gusron tak kieu teu saya kieu. Dia mau tidur membayangkan ya Allah saya belum nikah nggak apa-apa lah nikah sama siapa yang penting mabung. Aya baturna si Paiman ngobrol anjing kita ngobrol ajak Paiman tok ini bahasa Indonesianya ada jantan tok di mana di kampung anu tapi umurnya sudah 73 tahun lama itu kan tapi suci iya sawah seueur gaduh pabrik beas tabungan di bawah tong seueur tong banyak mau enggak lu ya udah deh enggak apa-apa deh Cintong tanam mikir itu tak bersarek itu beta ieu hayang ka peser mobil siga Ustaz Gusron menghayal terus pengen punya duit karena dunia dia mau tidur mikirnya begitu terus. Nah singkat kata ini ketemu nenek-nenek 73 tahun anak ganteng pakai legging dia pakai legging pakai Hello Kitty ingat. Jadi pengen nikah lagi pengennya sama Brondong tuh Brondong anak muda tuh kayak Brondong sebenarnya jagung digoreng kayak Brondong sama Brondong. Nah terus singkat kata nih rundingan sama Paiman sama Otong sampai ke itu beunghar timbul tuh pikiran yang tidak baik tujuannya dunia memang iya yang penting mikir hayang dunia kebona seueur pabrikna gede sawahna loba tabungannya banyak enggak apa-apa saya nikah sama janda yang namanya orang yang sudah tua sudah mau taneuh cuman nanti dia mati hartanya buat saya nikah lagi sama gadis yang masih montok bahenol bodinya kayak gitar Spanyol tumbuh tinggi semampai bongkok kucing. Ini sudah begitu tujuannya, tapi ingat manusia berencana Allah yang tentukan segala-galanya. Allah maha berkehendak, Allah maha berkuasa. Singkat kata tuh Asep si Otong tadi nikah tadi nikah memang dia penting menghayal terus dan bawa mobil Alphard dia nikah yang namanya nikah ada pengantin baru kan Bu ada kan pengantin baru ada kan pengantin baru nikah ya dia malu pengantin baru apa yang diharapkan si Allah tadi biar dia tuh nenek-nenek itu mati hartanya buat saya nikah pengantin baru yang namanya pengantin baru itu kan sudah sah ya Bu ya setelah pengantin baru pagi-pagi menghebohkan warga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia atau Asep yang meninggal bukan nenek-nenek itu Asep tadi Otong tadi yang meninggal menghebohkan satu kampung melibatkan tim medis sampai yang datang meninggalnya mengenaskan dia periksa sama dokter kenapa meninggalnya sampai berbursa hujan ternyata keracunan susu kadaluarsa.
tuh nenek-neneknya aja pernah ngerasain tuh nenek-nenek itu meren pahit-pahit tercerita meren itu meren lagi keracunan susu kadar bahasa itu yang dia pikirkan dunia mau tidur dunia yang seharusnya kita berselawat kepada baginda Sayyidina Muhammad belum tentu kita tidur akan bangun kembali yang namanya mati itu datang secara tiba-tiba kepada kita ya Bu ya tuh terus ibu kita lakukan sare kalau sampai jengkel selaki bu lamun ibu hayang ka surga gampang ka surga tawaran selaki bapak pade sok itu bapak pade sok itu sok itu tah ieu mah ulah sayang kana selaki keur selaki boga duit keur boga duit cekol ngepretkeun ya Bu awas tah tawaran berarti bapak pade tak lamun urang sare hayang selaki tawaran urang hayang masuk ka surga gampang oge dunia ini tempat ladangnya akhirat ibadah itu banyak melakukan kebaikan mendoakan orang ketika kita difitnah dicaci maki digunjingkan jangan kita balas mereka tapi balas dengan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa itu Bu kalau kita melihat orang dengan kacamata zahir kita memang itu agak ketat ya Bu ya tapi kita pandangnya dengan sebuah kesadaran dia itu aku adalah dia tidak ada kita kebencian ketika kita rajin beribadah Ibu rajin salawat tetangga kita ngomelin kita nggak usah bingung itu hanya cara Allah meminjam lidahnya untuk menguji sebuah keimanan kita Bu ya ada orang lewat di depan Bu ya walaupun nggak kenal dia mah bisa orang diuk di payung bumi aja mah lewat motor orang nongkil sasi itu terus bulut nah itu kritik pakai kacamata hidup itu memang dia tidak mendengar tapi ingat hak-hak ada hak manusia saja akan diberikan akan tertahan kita di pintu surga bagusnya ketika orang lewat Ibu siapapun dia orang tukang tahu bulan Ibu ya tukang somai, tukang bakso lewat enggak kenal kita. Tetap dalam hati ya Allah ya Rabb. Lariskan dagang, lancarkan usaha, berkahkan, sehatkan. Itu masya Allah kita mendoakan dia langsung mereka mendoakan kepada kita. Itu yang tidak terhalang oleh hijab menggoncangkan aras di situ. Serius. Itu tidak ada kaitan dengan ria ya. Atau gini lagi Bu, nih ibu lagi nyuci ya Bu ya, pakai baskom kan ya? Ibu suka ngeliat semut di baskom, semut, terus diapain semut itu? Dipencet. Semut itu makhluk Allah, semut itu hidup berselawat kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semut itu para tentaranya Nabi Sulaiman. Nah kita lagi nyuci Bu, ada semut tuh ya Bu ya, semut. Apa nggak lagunya? Apa? Semut saya apakah kamu punya apa ya? Saya tanya Nabi Muhammad siapa nama orang tuanya? Coba kalau yang bisa menyebutkan kakeknya Nabi Muhammad sampai ke 7 kali 7 itu akan dikasih hadiah sama Pak Kedadang 50.000. Siapa deh? Siap. Ada yang bisa?
Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wajib sampai kalimat. Adnan bin Huda bin Muqawim bin Nahur bin Terah bin Yahjuk bin Nabah bin Ismail bin Ibrahim bin Tareh bin Nahur bin Syaruk bin Ra'u bin Aibar bin Farid bin Arfashad bin Sam bin Nuh bin Lama bin Madsalih bin Asnu bin Yara bin Mahmayil bin Yanis bin Sid bin Adam. Sampai ke Adam kita wajib sampai ke Adam. Nah, gendut deh. Nabi Muhammad bin siapa? Abdullah bin Khalid bin Asim bin Kemana bin Usai. Nah, sama gendut mana hadiah? Pak dia dadang 50.000. Hari bisa? Ibu sini. Bu pakai siap 50.000 siap. Siap. Ditambah lagi sama apa? 50.000 siap. Siap. 100.000. Ayo, mana? Ibu bisa. Sampai 6 ya? Oh 7. Terus satu lagi. Kalau satu lagi, 3. 1, 2, 3. Kalau 3 itu dapat sorban dari saya. Tapi hati-hati Bu ya. Walaupun jelek, ini hati-hati. Lamun selaki, eta selaki mau selingkuh semua. Ayo Ibu. Nabi Muhammad sampai kemana? Ini penjaminnya. Cek. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf putra Qusay putra Kinana namanya sampai ke gila namanya karena nanti akan dikasih sama Pak Kiai Dadang ya. Tuh Pak Kiai Dadang gitu. Ibu sudah kenal sering tepat. Masya Allah. Doakan Kiai Dadangnya, doakan biar berkah panjang umur ya Bu ya. Masya Allah. Beliau kelihatan wajahnya itu ahli sedekah, selalu berjuang di bidang sosial. Luar biasa. Jangan karena sama janda tua, janda muda itu senang sedekah, apalagi janda yang belum punya anak. Nabi Muhammad bin Abdul Muttalib putra Hasim putra Abdul Manaf putra Qusay putra Kilab. Tuh, satu lagi nih. Rukun Islam. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji bagi yang mampu. Masya Allah. Sambil salat Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi ibu dari Pak Kiai Dr. Andes Haji Dadang Nur Khamis. Kalau saya Dadang Mubarak, beliau Dadang Nur Khamis. Beda ujungnya saja, beda ujung. Tapi kalau ganteng sininya sama-sama. Gitu Bu ya. Nah terus begini, tadi rukun Islam 5 Bu ya. 5 bagi yang mampu haji ya. Ya mampu itu sebetulnya bukan secara finansial saja Pak ya, secara kolbu kita. Terkadang ada haji Nul Majid, ongkos haji tapi kedua ke masjid Pak ya. Ayah haji gama, non haji gantian gus meninggal haji gama, terus ada haji Burhan ongkos haji tapi tengokpan mali bujur kekahan. Ayah haji Wahyu ayah majul sawah payu haji Wahyu ayah macam-macam haji. Tapi insya Allah kalau beliau haji yang mabrur
Pak Haji Dada, Masya Allah kelihatan dari senyum juga kelihatan. Kalau Haji mabuk itu kelihatan dari senyumnya, wajahnya. Kalau Ustadz Busran, kalau Haji mabuk itu kelihatan wajahnya. Nuhun-nuhunnya, doakan buat ini Bapak Kiai. Ulah-ulah aku buka pamajikan ini ya. Amin. Amin, amin. Bu, ngomong-ngomong orang begitu lagunya. Terus, Masya Allah. Ada di sini. Ya Allah, ya Rabbi. Jam berapa, Bu? Jam berapa? Sampai kurang. Ini waktu saya di jam 12 kurang seperempat, ya, seperempat. Nah sebetulnya saya masih paling banyak ini kita kenalan aja Bu ya, bercanda ya Bu ya, karena saya Masya Allah Bu kalau ngaji saya masih jauh, saya masih Masya Allah Bu, tapi saya alhamdulillah bertemu dengan beliau guru saya Kiai Haji Hilmi, beliau ketua Forda Kabupaten Sumedang. Nanti saya bisa menambah ilmu, ketemu saya dengan Pak Dr. Kiai Haji Dadang Khalil, saya bisa belajar ilmu juga ke beliau. Karena kalau untuk ngaji saya masih jauh Bu ya. Menyampaikan saya selalu mengajak kepada seluruh umat untuk apa? Untuk banyak kita berselawat kepada baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bu ya. Nah, jadi sebelum saya tutup pesan saya singkat saja Bu ya, singkat saja. Ciri orang yang bertakwa kepada Allah yang kita garis bawahi, dia tidak bakhil, tidak pelit ya Bu ya, jangan pelit. Itu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin dirindukan oleh surga, jangan kita di samping kita bersedekah di bulan Ramadan, Al-Qur'an, baca Al-Qur'an ya Bu ya, baca Quran walaupun cuma satu ayat, satu ayat atau satu juz, perbanyak kita membaca Al-Quran karena dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menjaga lisan juga itu termasuk orang-orang yang dijatuhkan oleh surga. Jangan sampai kita melukai perasaan seseorang. Nah tadi saya sampaikan pahala itu banyak, bukan saja sholat kita kerjakan, tapi ibadah sosial mesti kita kerjakan. Jadi kalau kita mendidik anak itu jangan agama saja, sosialnya pun kita didik. Nanti anak kita setelah besar pintar agama dan juga pintar cara untuk menghargai orang lain. Ya Bu ya, begitu. Jadi kita buat apa berilmu, tapi kalau tidak beradab. Ilmu itu manusia itu adalah ada akhlak dikedepankan, itu insya Allah berkah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu terkenalnya dari akhlaknya sangat luar biasa. Kedepankan akhlak kita, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Tadi semut itu pun kita berpahala ya Bu ya, dengan kita mengangkat semut itu insya Allah. Ini bisa ada semut di ember kita angkat, itu insya Allah dengan cara itu nanti kita akan diangkat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu misalkan nemu lagi jalan, nemu duri, Bu ya, duri singkirkan, takut keinjak orang. Dengan cara itu insya Allah dari Maimun menyampaikan insya Allah kita bisa menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim itu bagaikan enak. Dan Mbak Maimun juga menyampaikan kalau kita berjalan menemu anak ayam yang berpisah dengan induknya satukan, mungkin dengan cara itu insya Allah kita di padang mahsyar dia berjamaah kita akan satukan dengan keluarga kita ya Bu ya. Nah sekarang prinsip kita jangan pernah kita berburuk sangka dengan siapapun. Lebih baik kita disakiti daripada kita menyakiti. Ibu, bapak, ibu misalkan ada dengan tetangga nggak ampuni, ada perasaan kebencian, hilangkan. Pertama datang ke rumahnya, minta maaf, assalamualaikum ya Bu ya. Datang, jangan punya dendam. Karena kalau kita punya dendam dalam diri kita, punya iri, punya dengki, akan menimbulkan berbagai macam penyakit ya Bu ya. Tetangga kita misalkan beli kulkas, kita malah ke warung beli apa, beli obat paramed misalkan. Tetangga kita beli ini apa, beli motor misalkan, kita malah beli obat sakit kepala. Tetangga kita beli mobil, malah kita masuk UGD ya Bu ya. Jadi tetangga kita, rezeki tetangga kita jangan pernah kita iri. Doakan terus yang terbaik, doakan terus
terus doakan. Itu pahala yang paling hebat adalah mendoakan orang yang orang itu tidak tahu kita doakan. Mendoakan orang yang menghina, mencaci maki kita, bukan kita balas dengan kebencian, tapi kita balas dengan mendoakan kita kepada Allah. Itu hebatnya luar biasa, ya. Semoga insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat ini insyaallah bisa terus maju, berkembang. Dan ibu tadi saran saya, ibu punya rezeki setiap bulan posisikan. Bulan pertama, bulan kedua, nanti bulan ketiga tuh nanti kok cari gini ya. Itu datang dari mana aja tuh, Bu? Itu rezekinya mensual ya tasik. Tidak terduga-duga. Maka bulan ini coba ibu sisihkan ke yayasan ini. Berapa yang ibu mampu, saya harus setiap bulan ngasih. Ibu misalkan sedekah subuh, sholat subuh ya, punya kotak, taruh sama ibu. Misalkan 5.000 itu udah agak banyak, bawa ke sini. Nah itu subhanallah, nggak kecil. Setiap subuh ibu naruh tuh di kotak 5.000, 10.000 ya, nggak kecil. Nggak terasa sama kita. Nanti udah 1 bulan bawa ke sini. Itu masya Allah. Orang yang suka begitu masya Allah jauh dari berbagai macam bala dan musibah. Jauh insya Allah kita siap berkah ibu ya. Nah baik, mohon maaf apa yang saya sampaikan karena waktunya ibu ya. Saya di sini hanya perkenalan. Saya alhamdulillah kenal ibu, nanti barangkali mudah-mudahan atas izin Allah, karena saya memang biasanya berdua ibu ya, dengan tektok dengan teman saya di Nanjar. Saya dulu pernah ke Cimalaka dulu, tempat Binoy ya, tempat Binoy namanya waktu itu, saudara masih dari istri. Dulu saya sama Yadi Sembako sama Daus Mini waktu itu acara nikahan dulu, tapi beragak lama waktu itu. Saya pernah ngisi di sana sudah beberapa tahun yang lalu waktu itu. Nah di situ saya kebanyakan di daerah Sumatera, terus di Jawa Barat. Terus saya ikut syuting juga di Antv, di Antv di ini saya di Damai Indonesia, cuman tidak saya lanjutkan. Saya di Jak TV. Saya kalau syuting di Antv saya belum mampu, saya tidak tahan. Kenapa? Saya lagi make up itu kan barengan sama artis. Nah, saya di make up bulan puasa. Masalah itu saya itu kalau saya syuting itu dari pagi sampai sore, berhenti pas dohor. Nah saya Ustaz juga kan manusia, saya syutingnya di situ satu ruangan sama Ayu Ting Ting. Nah jadi saya di make up gitu kan. Saya lagi puasa tuh, melihat paha begini di depan saya. Bingung dilihat doakan, nggak dilihat mubazir atau ping-ping artis atau jemaah iya mau berdibuka seperti misalnya. Jadi dulu saya di Antv, di Jak TV, terus di Damai Indonesia, makanya saya banyak kenal penceramah yang di Jakarta, Ustaz TV itu banyak yang kenal saya. Cuman saya menyampaikan antum kalau dakwah jangan pasang tarik, jangan pasang tarik. Kenapa? Apapun bentuknya, kalau kita sudah pasang tarik itu masuk lembahnya neraka jahanam. Lembahnya neraka jahanam. Dakwah itu bukan ladang cari duit, tapi ladang amal. Dakwah itu bukan ladang cari, tapi ladang amal. Lamun hayang duit gawe bisnis ulah orang bisnis dina dakwah. Banyak ada teman-teman saya yang kena semprot waktu itu, ada yang sudah senior banyak, tapi saya tidak pernah pandang dulu ketika saya berbicara di panggung. Saya sampaikan mau ustaz mau kiai kalau sudah ceramah pasang tarik masuknya lembah neraka jahanam. Tidak ada pasang tarik, meski itu baik diberek jadi canda atau diberek atau ditumbuhan sampai diberek, meski itu baik ulang mah itu ulah pasang tarik ulah atau mati jika untung dari pasien tidak ada lamun tanpa pasien tapi mati nangguan itu tanpa pasien. Baik Bapak Ibu, sebelum kita kita pikir bersama ya Bu, kita renungkan sejenak, renungkan, kita zikir, kita baca salawat. Mungkin ini salawat terakhir dalam kehidupan kita nggak tahu, karena dikala kita bersalah dada kita berdebar. Mohon maaf ibu ya, itu kalau orang salawat nangis itu bukan lebay, tapi dia bergetar. Saya terkadang kayak orang gila kalau salawat. Terkadang di mobil ingat Nabi Muhammad, berjus air mata, terus perbanyak salawat. Itu yang akan menyelamatkan kita. Dan kita salawat setiap hari 300 kali saja sampai 40 kali berturut-turut. Saya zaman ibu mimpi dengan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apakah orang tua kita? Terima kasih anakku, kau telah menyelamatkan aku. Tuh orang tua nggak percaya, buktikan sehari minimal 300 saja.
Buktikan mimpi insyaallah. Nah baik kita sama-sama selawat ya, sama-sama berselawat. Ibu bapak di sini punya hajat, punya tujuan yang berbeda-beda. Mudah-mudahan hajat dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Punten kayak ini ya. Bapak Ibu, merenung sejenak. Suara saya jelas ya? Jelas ya? Merenung sejenak, kita selawat. Nanti ketika saya berdoa itu terus berselawat. Kita pakai selawat Jibril saja, yang mana selawat ini yang dijajarkan oleh Guru Salih Habib Lutfi Pekalongan. Merenung sejenak, kita tunduk karena ketika kita berselawat bahwa Rasul itu hadir kepada kita. Rasul hadir kepada kita. Apalagi kita di dalam ketika kita berselawat, kita merasakan getaran yang luar biasa. Itu begitu indahnya juga kita berbanyak membaca salawat kepada baginda Sayyidina Muhammad. Mari bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah ya Allah, kami ya Allah, kami yang bersolawat ini ya Allah ya Rabb, kami yang hadir di tempat ini ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang bergelimang dengan dosa ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkau tahu dengan dosa-dosa rahasia kami ya Allah ya Rabb. Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya ya Allah ya Rabb. Engkau tahu dengan aib-aib kami, Engkau tahu dengan kemunafikan kami, Engkau tahu ya Allah dengan masa lalu kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, dengan barakah salawat ya Allah ya Rabb, dengan kemuliaan salawat kemuliaan Nabi-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, ampuni ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ya Allah Zat yang maha suci, ya Allah, sucikan hati kami ya Allah dari sifat iri, dengki, hasud, sombong ya Allah ya Rabb. Ampuni kami, ampuni kami ya Allah dengan segala kesombongan kami ya Allah ya Rabb. Kami sombong dengan ilmu kami sombong dengan harta kami, sombong dengan apa yang telah kami punya ya Allah. Ampuni kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ya Allah, dengan salawat ya Allah hantarkan kami ke jalan-Mu ya Allah ya Rabb. Bimbing kami ya Allah. Kami sadar kami akan mati ya Allah ya Rabb. Kami akan mati, entah kapan kami mati, entah besok, entah lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kami tidak tahu. Yang pasti kami akan mati ya Allah ya Rabb. Kami sadar dengan kematian ya Allah, tapi kenapa ya Allah kami masih enggan melakukan kebaikan ya Allah ya Rabb. Bimbing kami ya Allah mulai saat ini sampai seterusnya ya Allah, sampai asal menjumpai kepada kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, dengan salawat ya Allah
dengan salawat kami ya Allah kepada kekasih-Mu ya Allah, sampaikan ya Allah kepada orang yang berjasa dalam hidup kami ya Allah, yaitu kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, sampaikan ya Allah kepada kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Saudara-saudaraku, berbahagialah kita yang masih punya orang tua. Orang tua begitu besar pengorbanannya terhadap kita. Kalau kita berikan uang kepada mereka 100 triliun pun kita berikan kepada orang tua, itu tidak sebanding dengan jasa-jasa mereka terhadap kita. Kita tidak akan ada kita di dalam dunia ini. Kita tidak akan punya apa-apa tanpa kita adanya orang tua. Sekalipun kita rajin beribadah, rajin kita berinfak, rajin kita sedekah, melakukan kita kebaikan, tapi orang tua kita tidak ridho kepada kita, maka segala amal ibadah kita tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita yang masih punya orang tua, hormati orang tua kita, apalagi ibu yang melahirkan kita. Kita dari mulai dikandung oleh ibu sudah menyusahkan ibu, tapi ibu tidak merasa disusahkan. Dari mulai kita dikandung, dari mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, semakin bulan perut ibu kita semakin membesar, ibu kita semakin lelah, letih. Kandungan itu kemana-mana selalu dibawa, dan ketika tidur ibu kita tidak nyenyak, baru saja tidur merasakan gerakan-gerakan yang ada dalam perutnya ketika kita masih dalam kandungan ibu. Terperanjat ibu kita bangun. Apakah ibu kita marah waktu itu? Tidak. Bahkan spontanitas ibu kita mengusap perutnya. Apa kata ibu? Semoga engkau anakku setelah engkau lahir menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kita sudah menyusahkan ibu. Tidak sampai di situ, saudara-saudaraku. Dan ketika kita dilahirkan ke alam dunia ini, dari rahim ibu kita, pernahkah kita merenung sejenak ketika kita dilahirkan hanya ada 2 pilihan? Kalau tidak mati ini, berapa banyak seorang ibu yang melahirkan anaknya lalu ibu meninggal dunia, menahan rasa sakit, bersimbah darah ibu kita ketika melahirkan kita. Dan ketika kita lahir dalam keadaan selamat, berbahagialah ibu dengan muka pucat tersenyum, ayah kita dengan muka yang pucat tersenyum. Apa yang ada di benak pikiran mereka orang tua kita? Ya Allah, terima kasih ya Allah, anakku selamat. Semoga engkau anakku jadi anak yang baik, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, disitulah ayah kita banting tulang peras keringat, berangkat pagi, pulang sore, bahkan sampai larut malam. Tidak diperlukan cari nafkah buat kita anak-anak. Ayah kita hujan kehujanan, panas kepanasan, tidak diperlukan. Yang penting kita anaknya bisa makan, terbeli susu, terbeli baju baru, bisa sekolah, bisa ngaji. Hanya satu harapan orang tua kita, agar kita setelah tumbuh dewasa kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi waktu berjalan dengan cepat, hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, maka dewasalah kita. Setelah kita tumbuh dewasa, apa balasan kita terhadap orang tua kita? Apa balasan kita terhadap orang tua kita? Apa balasan kita terhadap orang tua kita? Bukan kita menjadi anak yang baik, tapi justru sebaliknya, kita menjadi anak yang durhaka, mendebat orang tua kita. Padahal kita ketika kita masih kecil kita ngomong, dia ajarin sama ayah ibu kita. Tapi setelah besar kita mendebat ayah ibu kita, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada ayah ibu kita. Setelah kita besar menyakiti orang tua kita, membentak orang tua kita, bahkan orang tua kita sampai menangis. Sakit hatinya luar biasa orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita yang saat ini sudah meninggal dunia, orang tua yang sudah almarhumah, dan kita belum membahagiakan orang tua, ketika mereka masih hidup, maka timbul penyesalan dalam diri kita. Ya Allah, ya Allah,
orang tua kami ya Allah yang saat ini ya Allah yang telah ada di alam barzah ya Allah ya Rabb, dengan berkat salawat dengan kemuliaan kekasihmu Sayyidina Muhammad ya Allah ya Rabb, demi Allah ya Allah, demi Allah orang tua kami baik ya Allah, orang tua kami sudah menyusahkan, sudah disusahkan oleh kami ya Allah ya Rabb, maka di alam barzah ya Allah dengan kemuliaan Nabi-Mu ya Allah, dengan ridho-Mu ya Allah, berikan kenikmatan di alam barzahnya ya Allah ya Rabb. Jangan Engkau sakiti ya Allah, jangan Engkau siksa di alam barzahnya ya Allah ya Rabb. Orang-orang tua kami ya Allah ya Rabb, satukan dengan roh yang telah Engkau berikan nikmat ya Allah ya Rabb. Kami menyesal ya Allah ketika orang tua kami masih hidup ya Allah, kami belum berbuat baik kepada orang tua kami, seringkali menyakiti orang tua kami. Dikala kami rindu ya Allah, hanya potret yang dapat kami pandangi, tempat kamar tidur bekas orang tua kami. Timbul ya Allah penyesalan dalam diri kami ya Allah ya Rabb. Nah di sini ya Allah dengan berselawat kami ya Allah untuk kekasih-Mu ya Allah, kami mohon sampaikan ya Allah kepada kedua orang tua kami ya Allah yang saat ini ya Allah ada di alam barzah, berikan kasih sayang, ampuni dosa-dosanya ya Allah ya Allah, dan pertemukan kami ya Allah telah di surga-Mu ya Allah dengan kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Pertemukan kami ya Allah di surga-Mu ya Allah dengan kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Orang tua kami yang masih hidup panjangkan umurnya, sehatkan, berkahkan ya Allah. Orang tua kami sakit berikan kesembuhan. Ampuni ya Allah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikan tempat ini ya Allah, tempat ini ya Allah tempat yang berkah dan barokah ya Allah. Tempat ini muliakan ya Allah, muliakan, berkahkan ya Allah ya Rabb. Para pemimpinnya, pengurusnya, ketuanya, semuanya ya Allah ya Rabb, berikan keberkahannya ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami ya Allah ya Rabb. Allahumma hamid alaina fi sakaratil maut ya Allah ya Rabb. Ketika tiba saatnya kami menghadapi bencana sakaratul maut ya Allah, kembalikan kami dengan membawa iman dan Islam ya Allah ya Rabb. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan sholawat kita sampai kepada baginda Sayyidina Muhammad. Dan juga Ibu, pesan saya Bu ya, jangan kita tinggal selawat ya Bu ya. Untuk selawat usahakan dalam kondisi apapun. Terus juga Ibu sisihkan rezekinya setiap bulan Bu ya. Mulai setiap bulan ke yayasan ini. Coba Ibu bulan pertama, bulan kedua, nanti bulan kedua, ketiga itu rezeki datangnya tidak terduga-duga. Coba buktikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak bohong dengan janjinya. Hanya kita terkadang kurang yakin, enggak yakin kita. Nah, mulai sekarang Bu, saran saya Bu, mulai sekarang kita Ibu subuh taruh sedekah subuh bulan setiap bulan. Ini ada anak yatim karena Ki Dadang Nurholis ini beliau adalah sungguh luar biasa di bidang sosialnya yang sangat luar biasa. Yuk kita ikuti jejak beliau, itu insya Allah berkah dunia dan akhirat. Baik, mohon maaf
apa yang saya sampaikan Ibu ya. Kalau Ibu mungkin ada yang tersinggung dengan ucapan saya, ya mohon maaf dan batin Ibu ya. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dadang Mubarak, seorang al-fakir, fakir ilmu, fakir harta, fakir amal, dan manusia yang bergelimang dengan dosa. Mohon diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.